Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tatin Fatimah. Nomor induk mahasiswa saya 190600582 dari Purwakarta. Dosen pembimbing saya adalah Pak Asep Samsudin MPD dan pembimbing kedua adalah Bapak Uus Kuswendi MPD. Pada kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Pembelajaran Daring Materi Magnet melalui model Problem Based Learning di kelas 6 SD. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang masalah ini berhubungan dengan pelajaran IPA dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya tentang penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta dan prinsip saja, akan tetapi merupakan suatu proses penemuan. Dengan demikian, untuk mewujudkan tujuan pembelajaran IPA yang baik, memerlukan suatu model pembelajaran yang mendukung keaktifan siswa. Kedua adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana skenario dan implementasi pembelajaran daring materi magnet melalui model Problem Based Learning di kelas 6. Kedua, bagaimana respon guru dan siswa dalam pembelajaran daring materi magnet melalui model Problem Based Learning di kelas 6. Ketiga, kesulitan-kesulitan apa saja yang dialami siswa pada pembelajaran daring materi magnet melalui model Problem Based Learning di kelas 6. Keempat, kendala apa yang dialami guru dalam pembelajaran daring materi magnet melalui model Problem Based Learning di kelas 6. Tujuannya adalah mendeskripsikan skenario dan implementasi pembelajaran daring materi magnet melalui model Problem Based Learning di kelas 6, mengukur respon guru dan siswa dalam pembelajaran daring materi magnet melalui model Problem Based Learning di kelas 6, mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang dialami siswa pada pembelajaran daring materi magnet melalui model Problem Based Learning di kelas 6, mengidentifikasi kendala yang dialami guru pada pembelajaran daring materi magnet melalui model Problem Based Learning di kelas 6. Kajian teori. Pembelajaran dalam jaringan atau daring merupakan sebuah proses pembelajaran yang berbasis elektronik. Salah satu media yang digunakan adalah jaringan komputer. Dengan dikembangkannya di jaringan komputer, memungkinkan untuk dikembangkan dalam bentuk berbasis web, sehingga kemudian dikembangkan ke jaringan komputer yang lebih luas, yaitu internet. Penyajian e-learning berbasis web ini bisa menjadi lebih interaktif. Sistem e-learning ini tidak memiliki batasan akses. Inilah yang memungkinkan perkuliahan bisa dilakukan lebih banyak waktu. Problem Based Learning adalah model pembelajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata. Sebagai konteks untuk para siswa belajar berpikir kritis, keterampilan memecahkan masalah, dan memperoleh pengetahuan. Istilah ilmu pengetahuan alam atau IPA dikenal juga dengan istilah sains. Pembelajaran IPA atau sains mengandung makna pengajuan pertanyaan, pencarian jawaban, pemahaman jawaban, penyempurnaan jawaban baik tentang gejala maupun karakteristik alam melalui cara-cara sistematis. Pada hakikatnya pembelajaran IPA atau sains terdiri atas 3 komponen, yaitu produk, proses, dan sikap ilmiah. Jadi tidak hanya terdiri atas kumpulan pengetahuan atau fakta yang dihafal, namun juga merupakan kegiatan atau proses aktif menggunakan pikiran dalam mempelajari rahasia gejala alam. Metode penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu deskriptif kualitatif, artinya adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Subjek penelitiannya peserta didik kelas 5 yang terdiri dari 13 perempuan dan 7 laki-laki di UPTD SDN 2 Cibuntu, Kecamatan Wanayasa, Purwakarta, tahun pelajaran 2020-2021. Instrumen penelitiannya observasi, wawancara, angket, tes tertulis, tes lisan, dan dokumentasi. Hasil penelitian.
Pembelajaran daring adalah bentuk pembelajaran yang tidak bertemu secara fisik, namun memanfaatkan berbagai aplikasi komunikasi jarak jauh berbasis internet, sehingga layanan pembelajaran dapat diberikan juga dapat menjangkau lebih banyak pembelajar. Salah satu model pembelajaran yang tepat digunakan saat BDR adalah model pembelajaran problem based learning. Guru memberikan respon yang baik dalam pembelajaran menggunakan model PBL pada materi magnet. Hal ini dikarenakan penggunaan model PBL dapat membuat siswa belajar secara mandiri. Selain itu, melatih siswa dalam berpikir problem solving, sehingga guru merasa nyaman menggunakan model PBL. Respon yang diberikan siswa juga memberikan hasil yang positif. Siswa terlihat antusias dan bersemangat dalam pembelajaran. Hal ini dikarenakan penggunaan model PBL dalam pembelajaran merupakan hal yang baru. Selain itu, siswa memiliki kebebasan dalam membangun pengetahuannya sendiri. Kesulitan siswa dalam pembelajaran daring materi magnet melalui model problem based learning, kesulitan dalam membuat magnet, mencari literatur, dan ketersediaan gawai. Kendala guru dalam pembelajaran daring materi magnet melalui problem based learning, interaksi yang kurang efektif, membutuhkan banyak percobaan, sulit memantau aktivitas siswa secara penuh, siswa membutuhkan bimbingan secara pribadi. Kesimpulan dan saran. Secara keseluruhan, pembelajaran daring materi magnet melalui model problem based learning memperoleh respon yang baik dari guru dan siswa. Hal ini juga dibuktikan dari hasil belajar siswa yang memperoleh rata-rata dengan kategori baik serta mengalami sedikit peningkatan dari setiap pertemuan. Siswa merasa kesulitan ketika melaksanakan percobaan membuat magnet sederhana. Siswa kesulitan mencari informasi atau literatur yang berkaitan dengan materi karena mereka belum terbiasa untuk mencari informasi atau literatur yang sesuai. Siswa mengalami kesulitan mengikuti pembelajaran daring karena tidak memiliki perangkat pendukung selain ponsel, sebab ponsel yang digunakan biasanya dibawa bekerja oleh orang tuanya. Kendala yang dihadapi guru yaitu guru merasa kurang maksimal dalam penyampaian materi karena konsep dalam materi IPA perlu praktikum untuk membuktikan. Selain itu, dukungan yang kurang dari orang tua juga menjadi kendala bagi guru karena harus menjelaskan informasi berulang-ulang sehingga dapat membuang waktu. Adanya kendala dari jaringan internet yang sering tidak stabil, serta siswa yang tidak mempunyai kuota dan ponsel yang mendukung pembelajaran jarak jauh. Sarannya, pelaksanaan pembelajaran yang membutuhkan praktikum hendaknya dijadikan tugas praktikum sehingga tidak membutuhkan waktu. Selain itu, guru juga bisa meminta siswa untuk memberi tugas praktikum dan merekam kegiatan siswa. Guru juga dapat meminta siswa melaksanakan praktikum secara langsung dengan memilih praktikum yang paling sederhana. Demikianlah presentasi skripsi saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.